Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali bertemu dalam Good News. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata bermulut manis di sini berasal dari kata Yunani kolokaia, yang artinya bisa saja merayu, menyanjung dalam pengertian negatif. Kata kolokaia hanya sekali disebutkan dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Tesalonika 2 ayat 5 ini. Dalam konteks ini, kata kolokaia bermulut manis berarti mengucapkan kata-kata yang menyenangkan orang lain, tetapi dengan tujuan menutup-nutupi maksud sebenarnya, yaitu maksud yang tidak baik. Dan di sini Paulus ingin mengatakan bahwa dia tidak pernah bermulut manis supaya dia bisa diterima oleh orang-orang yang hendak diberitakan kabar baik. Tetapi dia sungguh-sungguh seperti diterangkan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 sebagai berikut. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya di sini Paulus sungguh-sungguh menjadi rasul yang sudah layak melewati ujian, melewati penilaian khusus untuk menjadi pemberita Injil, dan tidak sekali bertujuan untuk menyukakan manusia, tetapi hanya untuk menyukakan atau menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, meskipun dalam ayat 2 1 Tesalonika 2 ayat 2 disebutkan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebagai kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Paulus harus melewati hinaan, aniaya ketika memberitakan Injil di Filipi, namun ketika mereka memberitakan Injil di Tesalonika, mereka tidak berusaha bermulut manis, mereka tidak berusaha berkompromi dengan menyukakan orang lain, tetapi mereka sungguh-sungguh tetap teguh memberitakan Injil Tuhan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian, Paulus sungguh keras, sungguh teguh pendiriannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi secara hubungan satu dengan yang lain, Paulus sungguh memperhatikan, memiliki keramahan, kelemah lembutan dalam melayani jiwa-jiwa di Tesalonika. Disebutkan di sini dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Bayangkan, diumpamakan seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Kemudian dalam ayat 11, 1 Tesalonika 2 ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bagaimana Paulus memperhatikan jiwa-jiwa satu persatu, seperti seorang bapak menasihati dan menguatkan hati anak-anaknya. Dan sungguh jiwa-jiwa di Tesalonika merasa mendapatkan perhatian yang sungguh dari Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius bersama-sama ketika melayani jemaat di Tesalonika, sehingga jemaat di Tesalonika menjadi kebanggaan, terkenal di seantero Makedonia dan Akhaya. Mereka memiliki iman yang teguh, mereka berpaling dari berhala-berhala mereka menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang menuruti kehendak Tuhan. Dan seperti disebutkan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12,
dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan di Tesalonika menjadi jemaat yang terkenal di seantero Makedonia dan Akhaya. Dan ini adalah buah pelayanan Paulus, bukan karena dia bermulut manis atau menyenangkan hati orang berkompromi dengan mereka, tetapi sungguh-sungguh karena didasari bagaimana Roh Kudus bekerja dalam mereka dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita teladani Rasul Paulus, kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.